ketika didatangkan kepadanya kengerian yang dahsyat tentang hari akhirat itu, yaitu salah satunya adalah neraka jahanam. Apa kata Allah? Yauma idin yatadakkarul insan. Barulah dia sadar. Yatadakkar. Apa kata Allah? Mendominasi dunianya. Jadi apa kata ulama? Ini resep Allah ini dahsyat. Perhatikan ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Yang duluan disebut di ayat ini apa? Akhirat. Nasibaka minad dunya. Kata ulama begini. Cukuplah ayat ini, karena ayat ini mendahulukan akhirat daripada dunia. Cukuplah ayat ini bahwa derajat akhirat itu lebih tinggi ketimbang dunia. Begini, jadikanlah dunia ini cukup di tangan, jangan masukkan ke hati. Kata ulama bahwa ini mohon kita muhasabah ya, karena porsinya ini penting bagi kehidupan kita. Kata ulama, orang yang tahu nilai akhirat dibanding dunia, pasti dia sudah punya tujuan hidup di dunia ini. Al-hayatan dunia wal akhiratu khairum wa abqa. Dan kata Allah di surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Orang yang loba terhadap dunia ini, itu isi dalamnya itu semuanya benci kepada akhirat. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Dia orang yang paling benci terhadap agama. Kenapa mainnya cantik? Karena covernya agama. Selalunya umat Islam yang tujuan akhirat ini kena pranknya dia di agama. Haji, pergi dia umrah, pakai serban dia, berjubah dia, berfoto sama ulama dia, ngegengnya sama orang-orang baik, prank, di-share. Dan orang-orang yang lugu-lugu ini, oh tengok dia, hijrah dia, taubat dia, ini dia. Itu selalu. Makanya istilah munafik itu apa? Dalam Al-Quran, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Mereka ambil sumpah atas nama Allah itu tameng. Untuk apa? Untuk menutup lajunya agama Allah, penghalang kepada orang-orang yang berkonsentrasi memenangkan agama Allah. Cita-citamu ini, buatlah nafas, hembusan nafas kita ini adalah ukhrawi. Satunya, ya akhul Islam, kita melangkah dan bergerak. Ini konsepnya. Setiap apa saja yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai mau tidur, jangan lupa bahwa kita melakukan aktivitas ini adalah atas nama Allah. Jangan lupa. Beramal orang yang merasa hebat, Allah udah tegur, wala takunu kalladzina nasullah. Orang yang melupakan
melupakan bahwa ada Khaliq dan dia adalah makhluk, apa kata Allah? Dia itu orang fasik. Diingatkan akhirat mudah sebenarnya, reset. Allah menyuruh kita ingatkan dia tentang penciptaan dengan rahimnya. Kau ada apa? Memang langsung instan besar kaya di suatu jalan disusukan, dipakaikan, kasih pempes, kasih. Tapi ketika Allah bicara tentang dunia, Allah sebut wala tansa. Ketika bicara akhirat, Allah bicaranya wabtali. Didekatkan antara cari dengan akhirat. Tapi bicara dunia, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Bilang cari dunia. Ya kan? Maksudnya apa? Porsi akhirat itu memang betul-betul dicari. Porsi dunia itu ambil aja bagian sedikit. Itu kira-kira. Dalkan betul dunia ini dengan pemahaman zuhud yang salah. Sampai minum air putih, nasi putih, baju putih, sampai mata pun jadi putih semua. Ini ladang untuk akhirat. Sebaik-baik harta itu pada orang yang soleh. Dunia, cari akhirat, kelola dunia ini dengan baik. Jadikan dia ladang untuk akhiratmu. Apa kata Allah di ayat ini? Sepaket dia. Poin yang ketiga, wa ahsin. Ada fi'lul amar. Fi'lul amarnya begini, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kama ahsanallahu ilaik. Kenapa? Saya kumpulkan beberapa hadis, ayat. Orang tidak dikatakan soleh baik, apalagi orang-orang yang punya fikrah pemikiran akhirat, kecuali dibuktikan dengan kebaikannya bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiy wa atal mala ala hubbi zawil qurba. Orang yang disebut al-birr, al-abrar itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah ke kiblat, beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab. Tidak hanya itu. Memberikan harta terbaiknya untuk kerabatnya. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada Anda. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu yang di bumi, insya Allah Allah akan berkasih sayang kepada kamu. Makanya ada hadisnya, khairun nas linnas. Hudainan, salah satunya bayarkan hutang orang. Tatruk anhu ju'an, mengenyangkan orang dari lapar. Itu semuanya Pak, tapi porsinya untuk orang lain. Jadi akhirat itu bukan memikirkan kita saja. Makanya ada ayat-ayat tentang keluarga, ayat-ayat tentang fakir miskin, ayat-ayat tentang sedekah, infak, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu semuanya konsep itu. Siap puasa itu
ayat-ayat dan hadis-hadis keutamaannya berkaitan dengan al-mujtama, masyarakat. Juga pun begitu, berbondong-bondong. Maka surah yang bernama Az-Zumar, masuk ke surga itu zumara. Masya Allah. Rahimakumullah, saya akan simpulkan di 5 mata dengan yang merusak. Makanya di sini wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ya. Pikirkan akhiratmu, ambil dan kelola dunia ini, kemudian banyak-banyaklah berbuat baik untuk orang lain. Jangan coba-coba buat kerusakan. Allah tak cinta, wallahu la yuhibbul fasad. Di sini disebutkan innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhir. Segala apapun yang mengikutimu, amanah, harta benda, waktu, kelola itu, jadikan, kejar akhirat. Hadirkan itu adalah asbab untuk mendatangkan petunjuk, pertolongan dan al-fadlu wan ni'mah, karunia Allah menjadi bagian dari akhirat. Contoh di travel, jadikan itu untuk mengajak orang mengingat akhirat. Di bisnis juga begitu, hadirkan bisnis itu bisnis akhirat. Apa saja yang akhir, kalau itu insya Allah kehadiran kebaikan. Tapi kalau Anda mengambil porsi dunia ini adalah keburukan. Itu konsep ayat ini. Saya ulangi, kalau dunia menjadi tujuan, pasti kebaikan. Tapi kalau dunia yang kau kejar, pasti kerusakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.